Hari ini, gua kedatangan tamu spesial yang ditunggu-tunggu oleh para tetangga kita, khususnya The Nap Lovers. Ini dia, Nabila Takia. Di sini Nabila bercerita ketika dia berumur 15 tahun, dia mempunyai sebuah niat yang sangat tulus untuk menyampaikan pesan perdamaian di kala Palestina dan Israel sedang berperang. Dan di sini Nabila juga bercerita bagaimana beratnya perjalanan dia di Indonesian Idol untuk menjadi runner-up karena banyaknya serangan mental yang membuat dia menjadi insecure. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue akan ngasih tahu aja kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita. Kalian bisa membeli official merchandise kita seperti apa yang gue lagi pakai sekarang ini. Well, ini kan sering banget gue ngomongin ya. Kalau misalnya lo lebih sering mendengar Daniel Tetangga Kamu, you will feel good and feel God. Nah makanya jadi kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung aja cek. Ini ada QR code-nya yang akan membawa kalian ke toko kita di Tokopedia. Langsung aja lu bisa search sendiri DMN Official Merch kalau misalnya mau ngelakuin secara manual. Tapi yang pastinya ini exciting banget karena gue tahu banget semua Nap Lovers udah nunggu-nunggu banget. Ini dia Nabila Takia. Hai Nabila. My goodness, gue kayaknya gak bisa jauh-jauh dari Indonesian Idol. Oke. Nabila, thank you so much di waktu yang sangat sibuk banget lo bisa menyempatkan datang ke Daniel Tetangga Kamu jadi tetangga kita di sini. Iya, terima kasih banyak Kak Dani. Congratulations menjadi runner up untuk Indonesian Idol season ini, dan di season ini mungkin bisa dibilang kayak gue seneng banget. Gue denger ratingnya benar-benar luar biasa banget. Alhamdulillah. Jadi itu artinya Boy William has done a very good job. So, Nabila, banyak juga sebenarnya cerita yang pengen gue, karena pas lagi lu di Indonesian Idol tuh, itu salah satu dari staff kita itu kayak ngirimin video lu yang sempat viral banget di Ome TV ya itu ya. Dan itu keren banget, very inspiring. Gue sendiri tergugah banget karena anak sekecil ini aja udah ngelakuin sesuatu untuk perdamaian gitu, dan gak cuma sekedar posting di Instagram, terkutuklah atau apa-apa, ayo damai dong, kapan damainya atau apa, tapi you actually do something untuk membawa perdamaian ini gitu, karena gak semua orang sih bisa seperti lo gitu. Nah, jadi gue langsung pengen ngobrolin itu aja, Nabila. Jadi itu gerakan yang muncul dari lu sendiri atau dari, by the way itu bukan bokap lu kan? Itu bukan, om? Itu om. Om ya? Ya. Jadi itu kayak kakaknya bokap gitu atau om dari sebenarnya itu temennya abi aku. Oke. Teman, ya. Oke. Kebetulan bisa main gitar terus ya udah ngiringin aku. Oke. Boleh, jadi how did the idea mulai dari mana? Jadi awalnya tuh kan aku memang sering bikin konten kayak gitu. Cuman pada saat itu karena juga momennya lagi ada terjadi perperangan antara Palestina sama Israel. Terus aku memberanikan diri gitu. Aku bilang sama timku, coba kita cobain di server Israel gitu. Karena jarang banget, biasa aku di server Jermani gitu, Swedia gitu. Ini pakai VPN maksudnya kalau misalnya server. Oke. Benar. Dan ini masih di Aceh nih ya? Itu masih di Aceh gitu. Terus akhirnya aku cobain ke server Israel, terus tiba-tiba aku nemuin si Ome TV tentara Israel itu. Oke. Itu random, soalnya kan kita nggak bisa milih, kan memang random gitu. Terus akhirnya keluar tentara Israel itu, terus aku kayak awalnya sih sebenarnya takut. Aku takut, cuman kayak ya aku juga ada timku kan di samping, terus kayak ya udah nggak apa-apa, ntar kita bantuin kalau misalkan nanti ada berapa yang gimana gitu. Oke. Worst case scenario kan takut ya? Iya, takut. Ketakutan terbesar sebenarnya apa? Maksudnya orangnya juga di Israel, kamunya di Aceh gitu. Jadi kayak
ketakutan terbesar yang bisa terjadi itu apa? Sebenarnya takut aku kan kita nih orang asing banget Ya. gitu. Terus tiba-tiba aku harus ngobrol sama dia yang bisa dibilang kayak udah sedekat itulah gitu, berusaha untuk mencoba Ya. humble welcome gitu ke dia Ya. gitu. Cuman kan kita nggak pernah tahu apakah bisa langsung seklop itu. Gitu. Terus juga aku kan memang tujuan awalku memang pengen menyampaikan pesan perdamaian ke dia gitu. Walaupun Right. itu sebenarnya mungkin ada sensitif juga ya gitu, karena kita kan membahas tentang perperangan itu kan. Betul. Dan maksudnya di situ juga aku bersyukur banget di situ dia nggak yang sensi banget gitu loh. Jadi benar-benar dia welcome dengan topik yang aku bicarakan. Betul. Terus aku kayak nanyain bagaimana keadaan di sana gitu. Terus akhirnya dia bilang ya so far is good gitu katanya. Terus akhirnya karena omku udah megang gitar, terus kayak dia langsung pengen coba dong kamu nyanyiin buat aku gitu. Terus akhirnya aku nyanyiin lagu We Will Not Go Down. Betul. Nah, dan Michael pas Hart, pas banget lagu We Will Not Go Down itu memang diciptakan pada saat itu situasi yang terjadi antara Israel sama Palestina. Jadi We Will Not Go Down itu kayak pesan-pesan isi hati orang-orang Palestina. Yang maksudnya yang mereka rasakan, mereka tuh nggak pernah dapat ketenangan gitu, kedamaian juga gitu. Terus akhirnya aku nyanyiin ke tentara Israel itu, terus akhirnya dia ngerti apa yang aku sampein dan terus dia nangis. Ya exactly, itu gokil sih, maksudnya bisa menangis seperti itu. Tapi yang gue penasaran adalah tadi kan kita tanya what is the worst thing that could happen. Itu kan lu bikin beberapa video. Lu masih ingat gak video yang paling pertama banget yang nyambut tuh siapa di Ome TV-nya sendiri? Apakah langsung si tentara itu? Ada 2 orang asing dulu, kayak gak tahu sih. Yang di mobil itu ya? Iya kalau gak salah. Itu yang paling pertama banget? Pertama kali kalau gak salah, iya gak sih? Iya. Itu 2, maksudnya itu sorry to say itu lumayan gak banget sih. Gak banget dan rasis banget gitu. Exactly, itu lumayan kayak apaan sih? Iya apaan sih lu gitu kayak kan, ngapain sih nyampein gini-gini segala macam. Memang sensi banget pada saat itu. Aku berusaha kayak tenang. Karena kan aku actually aku sebenarnya kan orangnya benar-benar introvert sebenarnya gitu. Apalagi untuk memulai obrolan baru sama orang baru tuh lumayan challenging aja buat aku gitu. Of course, gue gila nggak tahu ya, gue jujur kayak ya maksudnya gue sebagai seorang komunikator, gue sendiri juga udah di entertainment udah cukup lama juga, tapi untuk struck up a new conversation sama orang baru, apalagi dengan situasi konflik yang lumayan sensitif, itu kayak gue nggak berani mungkin. Lu umur berapa saat itu ya? Aku umur 15 apa 16 ya? 15 tahun. Gue umur 15 masih main Galaxy sama Tajongkok. Aduh, ya belum berguna untuk dunia ini, apalagi ngopi perdamaian. Tapi gokil. Ya nah setelah pengalaman yang buruk, ketika di awal kan yang tadi kamu bilang juga gitu kayak aduh gak banget, kenapa masih mau lanjut? Kan harusnya udah kayaknya it's not a good idea kali ya. Mendingan udah deh kita stop aja deh, daripada nanti kenapa-napa langsung di stopin aja gitu. Ada gak pemikiran seperti itu? Karena memang aku awalnya udah takut, sempat mikir, cuman aku diyakinkan sama Abi, diyakinkan sama tim-timku juga kalau kamu jangan takut, maksudnya kamu gak sendirian gitu. Dan maksudnya aku bikin konsep kayak gitu pun juga itu kan hal yang positif gitu. Dan aku salah satunya mungkin yang mewakili orang-orang di sana yang mungkin susah untuk menyampaikan. Dan aku di situ berusaha untuk menyampaikan secara ya lewat lagu. Terus juga ada beberapa pesan-pesan buat si tentara Israel itu. Gitu. Jadi emang udah niat ke situ udah sangat kuat banget sampai udahlah kalau misalnya ada yang hancur ya udahlah. Ya udah, gitu. Aku mikirnya kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting aku maksudnya niatku memang tulus ingin menyampaikan pesan-pesan itu terhadap tentara Israel itu. Walaupun nanti dia responnya bagaimana, yang penting aku sudah menyampaikan aja. Tentara gitu. Israel kan kebetulan kan, jadi maksudnya bisa random banget kan itu. Iya random banget dan maksudnya itu jarang banget gitu loh ada tentara Israel yang stay main Ome TV kan. Jadi itu sebuah yang apa ya, nggak tahu mungkin itu udah terstruktur juga kali. I don't know. Kayak udah sama Tuhan tuh udah lagi distrukturin gitu. Iya. Ya. Ada amazing. Aja jalannya, alhamdulillah sih lancar gitu. Ya.
Setelah itu berarti syutingnya cuma 1 hari atau beberapa hari? 1 hari, 1 hari, 1 hari aja. that's it? Iya, Dan habis itu kamu gak pernah nyobain lagi? enggak kayaknya di 1 hari itu aku nyari Hmm. di server Israel itu. Besoknya gak ngadain lagi konten yang sama atau? Enggak kayaknya, aku langsung ke ya sesuai yang aku biasanya gitu. So pandangan kamu akhirnya pada saat itu ketika dalam masa peperangan itu dan habis itu ke bangsa Israel juga, ke bangsa Palestina juga, akhirnya apa perspektifnya dari pengalaman tersebut? Banyak banget sih sebenarnya yang kayak yang hal yang aku dapat ya dari adanya konflik ini yang terjadi gitu. Maksudnya dari aku lihat orang-orang Palestina yang gak punya masa kecilnya kayak takut untuk keluar gitu. Terus selalu banyak banget perperangan yang terjadi sama orang-orang Palestina gitu. Dan apa ya, aku sangat empati banget gitu dengan akan hal itu. Dan aku juga sebagai yang orang muslim pasti ngerasain kayak saudaraku gak bisa merasakan seperti aku yang sekarang mungkin yang kayak ya well-well aja gitu. Jadi apa ya, ngerasa kayak kalau misalkan aku di posisi itu juga aku gak akan sanggup gitu. Jadi bener-bener sedih banget dan aku sangat apa ya, sangat appreciate dan sangat bersyukur akan hal ini. Maksudnya aku bisa merasakan sekarang seperti ini dan ya maksudnya aku berharap mereka bisa merasakan juga sama seperti kita semua gitu. Kalau setelah ngobrol sama si tentara Israelnya sendiri gimana? Dia juga awalnya sih karena dia kan udah ngerti nih pesan yang aku sampaikan. Terus dia juga bilang kayak gini, dia juga manusia biasa gitu, dia hanya ikut arahan maksudnya dari atasan gitu. Dia tahu sebenarnya yang dia lakuin itu salah gitu. Cuman mau gimana lagi, ini juga udah tuntutan kerjaan gitu. Dan pada akhirnya dia juga masih ada kayak, aku ngeliatnya tuh kayak masih ada hati nurani, hati kecil dia tuh yang masih apa ya, yang masih dia tahu kalau itu dia salah gitu. Cuman dia nggak bisa. Akhirnya setelah itu kan viral, banyak banget yang ngomongin, Iya. komentarnya juga a lot gitu. Iya. Sempet diundang gak ke Palestinanya sendiri? Kalau ke Palestina sendiri enggak. Paling waktu itu aku sempat diundang di acaranya Kick Andy. Oh, di situ. Enggak, maksudnya justru ke situ untuk ngelihat langsung gitu? Aku enggak. Oke. Enggak. Kita coba atur waktu ya. Ya coba atur waktu. Beneran nih, kita coba atur waktu. Emang gue pengen banget sebenarnya ke situ. Kemarin itu kan gue udah sempet ke Israel. Iya. Dan gue emang bilang kayak nextnya gue pengen banget coba ke Palestina gitu. So untuk ngeliat aja kondisinya seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada tour yang mungkin mau nge-endorse kita berdua. Ya, amin. Ya kan, well kalau misalnya kita berdua udah pasti gue harus bawa istri, dia harus bawa Abi sama mama juga gitu kan. Ya kan. Ya, tolong diperhatikan sama kita harus bawa kru juga ya. Jadi ya minimal 15 orang lah yang mau nge-endorse kita untuk ke Palestina ya kan. Tapi impactnya ya. But sebagai content creator, gue ngerasa banyak orang tuh hanya ngelakuin apa ya, hal-hal di kontennya itu to create their contents itu cuman ngedapetin likes dan ngedapetin viewers atau subscriber, tapi tanpa mereka ada niat untuk menggerakkan ke arah perdamaian, you know, ada isu-isu yang mereka gerakan juga gitu. Hati kamu emang selalu di situ atau gimana? Kalau dibilang hati selalu di situ ya pastinya untuk apa ya? Aku berusaha selama aku hidup di dunia, berusaha untuk selalu pengen berbuat baik gitu, selalu selagi aku masih muda pengen ngelakuin yang produktif tapi ke hal-hal yang positif juga gitu. Karena maksudnya buat apa gitu loh, kayak kita udah di dunia ini yang sementara gitu. Jadi kayak ya lakuin yang maksudnya yang baik-baik aja, nggak pengen yang bagaimana gitu. Pertama kali banget kamu masuk ke dunia content creator itu kapan, Nabila? Itu tahun 2020. Itu 2020 ya? Iya kalau gak salah. Oke. Yang lagi apa, pandemi. Iya. Nah dari situ. Baru pertama kali tuh? Iya pertama kali. Dan itu diperbolehin sama ayah sama ibu juga? Iya didukung banget aku. Jadi awal-awalnya tuh aku cover lagu gitu. Gitu. Terus akhirnya berpindah konsep untuk aku ngelakuin apa, Ome TV gitu. Nah dari situ banyak respon orang-orang yang positif kepada aku kan.
Terus akhirnya aku cobain yang karena ada isu yang Palestina dan Israel, akhirnya aku cobain, dan dari situ semakin banyak aku orang-orang notice aku, dan semakin banyak juga alhamdulillahnya komentar-komentar yang positif juga, syukurnya. Kecanduan gak sih? Kayak Kecanduan main Ome TV-nya. Well actually kecanduan untuk bikin movement seperti ini gitu. Sebenarnya kecanduan, tapi ada di satu sisi yang aku tahu misalnya ini hal yang positif, cuman aku mikir juga kayak aku juga bukan yang I'm not a good person juga gitu, tapi I'm trying to be kind of person. Ya takut, maksudnya aku tuh masih rada-rada bimbang dan takut aja gitu. When aku memang berusaha untuk selalu ingin menyampaikan setiap dalam konten aku tuh ada ada pembelajarannya, ada hikmahnya juga kayak gitu kepada followers aku juga, biar sama-sama kita tuh belajar gitu. Cuman di satu sisi aku ngerasa kayak kadang mungkin ada orang yang kayak ini orang kok sok bijak gitu segala macam. Kadang aku mikir-mikir di situnya gitu, takut ada salah pergerakan atau apa gitu. Which is normal sih, karena menurut gue apapun yang kita lakuin, dan gue sendiri juga ngerasa gitu, ketika gue lagi mengucapkan sebuah kebenaran, kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan buat beberapa orang. Benar, setuju. Sehingga pada akhirnya mereka gak bisa menerima kebenaran tersebut, dan mereka mulai ngejulitin kita, ngehujat kita dan lain-lain. Tapi bukan artinya kebenaran yang kita ngomong itu jadi salah gitu. Bener. Ngerti ya? Ngerti. Itu yang aku rasain juga soalnya. Iya, karena pada akhirnya tugas kita sebagai public figure, kita dipercayakan sama Tuhan sebuah platform, dan kita bisa menggunakan platform ini untuk menyebarkan kebaikan. Ya gak semua orang suka. Iya, tapi bener sih. Gila ya? Iya. Kayak maksudnya tujuan kita baik. Ini maksudnya kita ingin share hal-hal yang positif, kebenaran gitu. Tapi pasti ada aja beberapa yang gak setuju dengan akan hal itu gitu. Jadi kadang aku dengan yang komentar-komentar kayak gitu tuh, sometimes aku kayak mikir gitu, di mana sih salahnya gitu. Kenapa kayak setiap kita pengen berbuat baik, tapi ada aja gitu salah di mata mereka. Jawabannya apa? Yang salah bukan kita, yang salah mereka. Iya sih. Maksudnya gini, yang masalahnya ketika kita insecure, kita akan mikir, wah iya nih kayaknya something's wrong with me. Tapi kalau misalnya kita secure, berarti sebenarnya mereka yang insecure. Iya kan? Yes. Jadi bukannya gue bilang oh mereka salah, enggak. Something is wrong with them dalam hal kayak mungkin ketika kita mengucapkan sebuah kebenaran itu membuka sebuah luka yang pernah mereka rasakan ketika mereka waktu kecil. Ada sebuah trauma yang mungkin mereka tidak nyaman, sehingga akhirnya dari ketidaknyamanan itu mereka apaan sih lo, whatever, you know what I mean? In their past gitu. Bukannya mereka mereka salah. No, I'm not saying that gitu. It's just that something went wrong waktu mereka kecil juga gitu sih. Mungkin ya. Dan kadang-kadang yang gue selalu yang gue selalu percaya, mereka di rumah itu ditekan, dan mereka gak bisa ngeluarin tekanan itu ke siapa-siapa di sekelilingnya karena mereka tertekan banget. Jadi cara yang paling gampang adalah create a fake account. Alright, dan mulai ngebully artis atau menekan orang-orang yang dia ngerasa apaan sih nih orang sotoy banget, dan akhirnya dia sebagai pelampiasannya dia gitu. And it's okay. And it's okay, yes. And it's okay guys. Exactly, it's okay. Ya udah lampiasin aja ke gue. Gue cukup secure untuk bisa ngehandle pelampiasan lu kok. Wow. Tapi again itu experience yang cukup lama ya itu dapetinnya gitu. Tapi gue jadi penasaran sih Nabila, kayak waktu kecil lu itu sampai lu memulai sebuah gerakan perdamaian itu, gimana sih nilai-nilai apa yang lu dapat dari orang tua, dari orang sekeliling lu? Let's talk about your childhood. Masa kecil lu itu seperti apa sih?
Masa kecil aku tuh, aku didikan dari orang tuaku, terutama dari abi tuh lumayan kayak apa ya, kayak militer deh. Polisi soalnya Iya, ya, polisi mantan soalnya, polisi, jadi yoi. anaknya harus jadi kayak militer. Heeh. Jadi maksudnya Dan kamu anak pertama juga aku kan? anak pertama Dari 7 bersaudara gitu. dari 7 bersaudara. Ya, Iya. jadi anak pertama itu biasanya nih sebagai orang tua kita bereksperimen. Bener, tapi saya sebagai kakak adik-adik saya ini harus bisa menjadi contoh buat mereka Oke. pastinya. Jadi abi tuh dari dulu tuh selalu mendidik kita tuh untuk selalu nggak pernah manja, bener-bener kayak when aku umur berapa ya, umur 8 tahun itu aku tuh bener-bener yang udah disuruh kayak harus kenal dapur bagaimana gitu. Terus aku kayak udah bisa yang masak nasi juga, Umur berapa? 8 Wow. gitu. Jadi emang semandiri itu gitu. Dan apa ya, dari abi juga setiap apapun itu, abi selalu ingetin reminder ke aku ya, kita mau minta tolong ke orang harus dengan kata-kata tolong, makasih, maaf gitu. Itu nggak boleh lupa. Kadang aku misalkan abi mau ambil itu aku langsung dimarahin. Wow. Iya, emang harus kayak harus ada say tolongnya gitu. Ya, tolong Walaupun even ambil. itu sesimpel itu, tapi itu it's meaning a lot gitu loh. Aduh gila, gue ngerasa emang etika nih udah mulai memudar Iya, dan di Gen Z. tapi tanpa sadari juga ya sekarang juga pergaulan juga memengaruhi ya, apalagi Gen Z kan gitu. Jadi bener aku bersyukur banget dari didikan ayahku, dari mama juga. Dari kecil aku maksudnya udah dikenalin yang kayak cara minta tolong, maaf, terus juga untuk lebih mandiri kayak independen mungkin gitu. Jadi untuk sekarang aku udah lumayan dewasa, aku tuh udah kayak ya lumayan ngerti maksudnya kehidupan bagaimana segala macam kayak gitu. Gimana ngelatih mandirinya itu sendiri? Sebenarnya tuh juga karena aku ngelihat abi dan mama yang bener-bener se-independen banget, mandiri banget dan pekerja keras juga gitu. Jadi aku pasti ngelihat sampel pertama tuh orang tua gitu. Contoh dari orang tua, mereka ya bekerja buat anak-anaknya gitu dan nggak pernah lelah sih. Dan aku ngeliat tuh kayak wow luar biasa, walaupun mereka kadang kan mama tuh pagi kan ngurus rumah segala macam, tapi juga sambilan sama adik aku yang masih kecil gitu. Maksudnya sekuat itu loh mamaku gitu. Dan juga abi juga yang kerja dulu nggak pernah lelah, nggak pernah apa ya, maksudnya ngelampiasin ke kita kalau misalnya dia capek tuh enggak gitu. Oh wow. Paling maksudnya untuk didikan dia yang lumayan, kalau menurut aku militer aja gitu. Militer, maksudnya kata-kata militer tapi aku gak tahu apa. Pokoknya kayak gitulah, lebih ya keras lah. Mungkin apa ya, bukan militer Bukan sih. militer ya, tapi itu guys. Tegas. Tegas, nah itu tegas. Kayak gitu. Kalau hubungan kamu dengan Allah sendiri itu mereka ngedidiknya gimana? Kalau dari abi dan mama memang dari kecil itu kita dibiasain untuk selalu, kan kita tuh sholat tuh ada sholat 5 waktu ya kan. Nah dari kecil, dari aku TK tuh benar-benar udah dibiasain untuk sholat. Terus juga untuk menggunakan kerudung. Awal-awal pakai kerudung tuh memang ngerasa yang kayak panas gitu segala macam. Umur gitu berapa kan. itu? Itu aku SD tuh udah disuruh untuk berkerudung gitu. Tapi emang di Aceh kebanyakan rata-rata Iya pada benar, kerudungan cuman kan? karena masih kecil jadi masih suka lepas gitu. Memang sebenarnya belum diwajibkan. Jadi kalau misalkan kita berkerudung itu, kalau misalkan kita udah balik, itu memang udah harus wajib. Apalagi yang perempuan wajib banget untuk menggunakan kerudung gitu. Jadi aku dibiasain sama abi sama mama untuk pakai kerudung, terus juga sholat 5 waktu. Karena kan sholat sehari itu kita sholat 5 waktu itu lumayan yang kayak kadang aku rasa aduh capek ya gitu. Padahal sebenarnya kan sholat kepada Tuhan, kepada Allah ya. Tapi aku ngerasa yang kayak karena dulu ya masih labil juga segala macam. Tapi aku karena dibiasain sama orang tua, maksudnya ditegasin juga itu wajib gitu. Dan pada akhirnya sampai sekarang alhamdulillah di tengah kesibukan aku pun aku selalu ingat sama Allah dan selalu sholat, berusaha untuk sholat 5 waktu gitu. Gimana? Karena gue ngerasa gini sih Nabila, kayak apa ya, Tuhan tuh benar-benar mempersiapkan lu banget
untuk masuk ke dunia entertainment setelah fondasi lu itu kuat. Oke. Ya kan? Jadi Iya. gue dari tadi nih nanya pertanyaan-pertanyaan itu yang gue penasaran bagaimana seorang Nabila ini mempunyai fondasi yang kuat. Karena di dunia entertainment ini kan lumayan gitu Iya, kan. lumayan. Bener. Nah jadi gimana caranya supaya lu bisa mempunyai si kekuatan ini dan mungkin hubungan sama Tuhan yang begitu kuat sehingga dengan fondasinya ini, anggap aja bokap gue pernah kasih tahu ke gue gitu. Oke. Ketika gue masuk ke entertainment dan sampai hari ini nasihat ini gue selalu kayak keep banget. Kita itu misalnya kalau di sebuah hutan, pohon yang paling tinggi itu adalah pohon yang lebih sering diserang. Oke. Lebih sering kena angin. Lebih sering kena beresiko kena petir. Iya. Kalau misalnya hujan lagi keras banget itu kalau misalnya dia nggak kuat dia bakal roboh dan jatuh gitu. Nah jadi di dunia entertainment ketika kita menjadi public figure atau artis itu kita kayak menjadi sebuah pohon yang lebih tinggi daripada pohon-pohon yang lainnya gitu. Iya. Ya kan? Karena kita disorot banget gitu. Banget ya. Dan akhirnya kalau kita tidak punya akar yang kuat udah pasti akan roboh dan juga. jatuh kayak gitu. Jadi gue menerjemahkannya akar yang kuat itu adalah dengan berdoa sama Tuhan, mempunyai hubungan yang kuat sama Tuhan. Kalau enggak ya begitu ada angin sepoi-sepoi mungkin gue langsung jatuh kali gitu. Iya, bener. Gitu sih. Jadi makanya tadi gue balik lagi pertanyaan gue gitu. Apa sih fondasi yang kira-kira atau mungkin value-value yang udah diajarin sama Abi atau Ibu juga supaya bikin kamu kuat dan siap untuk masuk ke dunia entertainment? Iya, intinya memang satu sih, dekat sama Allah. Itu. Jadi aku tahu maksudnya di dunia entertain ini lumayan banyak lika-likunya segala macem. Dan aku bersyukur sebelum aku masuk menginjakkan di dunia entertain ini, maksudnya udah ada fondasi yang kuat gitu. Kayak aku udah di sekarang nih maksudnya fasilitas udah lumayan oke gitu. Apapun maksudnya perubahan sangat banyak aku rasakan di entertain ini gitu. Tapi ingat lagi kayak aku dikasih maksudnya fasilitasnya udah seoke ini. Maksudnya sekarang udah bisa apa gitu segala macem. Dan aku ingat lagi kayak ini Tuhan Allah ngasih fasilitas sekarang ini apa aku bisa mempergunakannya dengan baik gitu. Bisa mempertahankan dengan baik gitu. Apa yang bakal aku lakuin gitu. Apa menjadi lebih positif apa ke negatifnya gitu. Karena kan pasti banyak banget kayak pilihan-pilihan gitu. Pilihan maksudnya juga ada tergoda mungkin dengan hal apa segala macem. Di sini maksudnya challenging gitu pasti kayak Allah ngelihat aku bakalan memperlakukannya itu dengan baik atau enggak gitu. Misalnya ini kan kayak yaudah ini titipan gitu buat kamu sekarang. Kamu ngerasain banyak perubahan kan di entertain ini gitu. Apakah kamu bisa menggunakan memperlakukan dengan baik atau enggak gitu. That's amazing. Itu pandangan yang dewasa banget by the way Nabila. Kayak I think bener banget gue jadi keinget kayak setiap hari kita akan disodorkan dengan pilihan dalam hidup. Kalau gak salah 19.000 pilihan lah. Tapi beneran setiap hari. Jadi kayak the fact that misalnya contoh, aduh hidung gue gatel, pengen gue garuk sekarang atau nanti ya. Itu aja udah pilihan. Bener sih. You know what I mean? Like, atau misalnya bangun pagi, gue pengen ngeliat handphone dulu atau gue mau langsung doa gitu. You know, itu pilihan lagi gitu. Jadi dari pilihan pertama begitu kita buka mata sampai kita tidur, biasanya disodorkan dengan 19.000 pilihan. Banyak. Katanya setiap hari. Decision making. Alright. Jadi kalau misalnya kita memilih yang baik, udah pasti impossible untuk memilih selalu yang baik. 19.000 pilihan semuanya baik semua. Agak sulit. Tapi dari 19.000 ini misalnya majority-nya lebih dari 50%-nya baik, hidup lu akan sukses. Itu yang gue pelajarin sih. Jadi kayak ketika kita lagi aduh males nih. No. Gue harus olahraga. Ya udah kita pilih untuk olahraga. Abis itu aduh gue lagi capek banget. Gue ngebiasain diri gue untuk baca buku setiap 15 menit setiap hari. Dan aduh lagi gak ada waktu banget nih. No. You know what? Udah gue baca dulu 15 menit baru abis ini nonton YouTube misalnya kayak gitu. Nah
pilihan-pilihan itu yang akan menentukan apakah lu mempunyai masa depan yang cerah atau masa depan yang gagal, yang Ya suram. benar, setuju. Jadi ya itu sih. Lu pernah nanya nggak kenapa Tuhan memberikan lu ketenaran ini? Aku Berat nih. sometimes iya berat banget. Sometimes aku pernah kepikiran kayak gitu. Oke. Maksudnya apa ya? Aku ngerasa kayak aku udah lumayan lama kayak ikut lomba segala macam, terus juga selalu produktif untuk cover lagu segala macam, biar ada yang bisa notice aku segala macam gitu. Memang pengen terjun di dunia entertain ini kan, cuman waktunya tuh nggak seinstan itu gitu loh. Kayak bener gak seinstan itu dan harus proses banget ya. Proses banget, dan aku juga nanya kenapa di waktu sekarang aku baru bisa merasakan hal ini gitu. Apakah maksudnya mungkin yang kayak Kak Daniel juga bilang, maksudnya aku tuh maksudnya dengan berproses, bersabar, terus juga udah mempunyai pondasi yang kuat, baru aku bisa untuk berada di sini gitu. Karena kan di entertain ini yang kayak aku bilang, kalau misalnya kita gak kuat, gak ada pedoman juga, itu kita bisa bakalan jatuh gitu. Maksudnya untuk menggapai suatu hal itu masih mudah gitu, tapi untuk mempertahankan itu yang sulit gitu. Mempertahankan untuk lebih baik gitu. Dan iya ya, maksudnya kayak timingnya Tuhan tuh benar-benar gak bisa ditebak banget. Gak bisa ditebak, bener gak bisa diprediksi banget. Iya, dan menariknya lu sebenarnya sebagai content creator sendiri udah cukup besar, udah dipanggil sama Kick Andy juga, abis itu di YouTube viral juga gitu. Tapi kenapa masih pengen apa ya? Ada keinginan untuk pengen terus di dunia entertainment dan malah ikutan Indonesian Idol juga? Mungkin kayak apa ya? Pasti manusia tuh pasti pernah ngerasa kayak nggak cukup. Ngerti gak sih? Kayak gak cukup. Kadang juga pengen ngerasain yang experience baru juga. Karena kan aku juga udah lumayan nih 3 tahun ngonten terus kan. Jadi aku pengen experience baru aja sih. Mencoba hal yang baru. Yaudah akhirnya aku ikutin Indonesian Idol. Sebelum ikutin Indonesian Idol, ada gak sih perasaan siapa yang butuh Indonesian Idol? Gue dengan konten gue aja udah bisa segini. Lihat dong di YouTube gue aja udah 11 juta tuh kayak gitu misalnya. Tapi justru karena walaupun viewersku alhamdulillahnya banyak yang suka segala macam, tapi aku masih merasa yang kayak oke, tapi ini bukan suatu hal yang mungkin udah sampai di puncaknya, enggak gitu. Aku mungkin masih bisa untuk cobain yang baru lagi gitu. Dan akhirnya ikutin Indonesian Idol karena pertama kalinya banget aku ngikutin audisi talent search yang sebesar itu soalnya. Dan aku memberanikan diri juga karena aku pertama ngerasa juga aku sebagai orang dari Aceh, apakah bisa ngikut audisi ini yang besar banget kan? Pasti banyak tuh insecure ya, pasti insecure tuh pasti ada. Kayak aduh aku kan ini dari daerah jauh gitu kan, apakah bisa gitu. Dan alhamdulillahnya tanpa aku sadari, perjalanan aku di Idol itu panjang gitu. Tanpa aku sadari. Sampai runner up. Gimana sih cara ngilangin insecure itu? Atau insecure itu akan selalu ada, tapi gimana caranya supaya bikin si suara insecure itu lebih kecil? Kalau menurut aku sih mungkin kalau misalkan insecure itu pasti cara aku tuh lebih aku dengerin kajian. Oke. Maksudnya itu kan banyak kayak reminder ke kita gitu. Jadi kajian itu kadang tuh bikin hati kayak oh iya ya bener ya gitu. Kadang tanpa kita sadari tuh kita berusaha yang untuk menjadi trying to be good person, kayak pengen perfect segala macam, tapi itu nggak bisa sebenarnya gitu. Kayak Allah tuh udah ngasih porsi kita tuh seperti ini gitu. So good. Jadi ya harus bersyukur akan hal itu gitu. Maksudnya porsinya udah segini ya kita manfaatkan porsi ini dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk bersyukur aja dengan apa yang udah diberiin sama Allah kan. Terus juga ya pokoknya aku tuh yang penting reminder dari coach, terus juga dengerin kajian-kajian kayak gitu. Itu aktivitas kamu sendiri kalau misalnya lagi dengerin kajian tuh gimana sih? Kayak misalnya kamu lagi bener-bener diem sambil dengerin, atau kamu ngapain tapi sambil dengerin? Lagi diem, bener-bener sefokus itu kayaknya. Oh wow. Jadi kayak emang maksudnya aku tuh nggak bisa misalkan lagi ngelakuin apa terus dengan kajian tuh nggak bisa. Aku bener-bener harus pure yang fokus ke kajiannya gitu. Wow, gue sambil lari soalnya. Oh iya, serius? Aku harus fokus sih.
Tapi emang bener kalau gue emang tipikal yang ketika lagi ngerasain insecure, gue langsung bilang sama diri gue sendiri, gue butuh lari dan gue butuh denger khotbah. Oke. Gitu. Dan itu ada dua hal yang terjadi. Secara hormon katanya setelah lari lu bakal dapat endorfin. Oke. Dan kalau misalnya dengerin khotbah gitu ya, lu secara perspektif jadi lebih berserah. Oke. Jadi kayak iya ya, ini bukan dengan kekuatan gue ya, udahlah Iya, kita berserah bener. aja sama Bener, Tuhan gitu. berserah. Iya. Sampai kalau misalnya ngomongin soal insecure lagi gitu ya. Ini insecure-nya di Indonesian Idol itu insecure-nya sampai ke runner up atau insecure-nya di awal-awal aja? Wow. Insecure aku justru sebelum melangkah ke runner up itu yang lumayan gede. Itu yang paling parahnya. Parah sih. Wait, berarti dari 3 ke 2 atau dari 5 ke 4 gitu misalnya? Dari 5 terus dari top 5 sih. Dari top 5 ya? Itu terus melangkah sampai udah mau menuju ke grand final. Itu tuh insecure-nya udah lumayan misalnya lumayan besar sih. Jadi pas lagi grand final kayaknya udah ya udahlah ya. Aku gitu yang benar-benar pasrah itu, kadang mungkin juga banyak faktor. Kalau misalkan aku kan udah lama banget di karantina 5 bulanan. Betul. Gitu. Aku juga jarang ketemu sama keluargaku. Dan yang pastinya aku ngerasain yang kayak aku butuh pelukan mama, aku butuh kata-kata dari Abi, dari mama juga gitu. Jadi emang definisi ya mandiri sendiri gitu. Jadi walaupun aku lagi ngerasain capek atau apa tuh ya udah aku cuma bisa tenangin tuh sama diri sendiri doang gitu. Jadi pada saat menuju, aku ceritanya kalau langsung kali ya. Jadi sebelum menuju ke grand final itu banyak banget lika-likunya lah. Banyak banget yang bikin aku insecure, yang bikin aku down juga. Salah satunya pasti semua sudah pada tahu lah. Salah satunya pasti dari komentar-komentar gitu. Terus juga beberapa juga dari orang-orang terdekat yang bikin aku down. Karena akan hal itu dari omongan-omongan, dari dari komentar-komentar juga, itu yang bikin aku bikin aku bener-bener yang se-gak layak itu ke aku. Aku sampai mirip se-gak layaknya itu gak sih aku ke runner up ini gitu. Mungkin karena udah ngerasain capek jadi masuk komentar-komentar itu tuh itu jadi kayak gampang banget masuk gitu. Iya, itu yang aku rasain. That's so good when you notice that. Karena kalau misalnya gue lagi cukup tidur, gue lagi sehat, gak capek gitu ya, komentar itu kayaknya gampang banget kita tangkis. Iya, benar. Tapi ketika kita lagi capek, kurang tidur, orang ngomong sesuatu yang sensitifnya sebenarnya biasa aja, itu kayak kita sampai kepikiran banget ya. Iya, ngaruh banget. Lalu berarti tadi kan dari top 5 ke top runner up lah, kayak gitu, ke grand final lah. Itu kayaknya saat-saat yang sangat sulit banget. Banyak sekali komentar-komentar yang bikin insecure. Dari netizen juga kayaknya lumayan ngecar lah ya, lumayan. Mungkin awal-awal karena aku definisi yang pure banget, aku baru tahu nih. Maksudnya kayak bener-bener baru tahu banget, masih meraba juga dunia entertain itu seperti ini gitu segala macam. Jadi secara gak langsung memang pada saat itu karena banyak komentar yang menurut aku bikin aku down, itu kena gitu. Lumayan kena gitu. Mungkin juga belum belum kuat juga. Masih agak kaget-kaget masuk ke dunia entertain ini gitu. Terus tapi makin kesini aku justru di situ, maksudnya dari komentar-komentar itu tuh aku jadiin acuan. Jadi kayak bener-bener, kalau mungkin waktu selama di Idol itu aku masih ngerasain kayak gimana ya aku harus bisa perfect nih biar aku gak dihujat gitu. Masih mikir-mikir kayak gitu. Cuma kalau untuk saat ini aku udah ngerasa kayak setiap orang tuh mempunyai berhak berpendapat. Dan nilai orang suka enggaknya itu udah hak mereka gitu. Jadi setiap ada yang komentar yang kayak Nabila kamu ini segala macam, itu aku kayak ngerasain kayak oke, ya udah aku memang kayak gini orangnya. Dan aku berusaha untuk mengeksplor diri aku kok gitu. Kalau misalnya dibanding-bandingin kualitas segala macam, untuk saat ini aku ngerasain kayak ya udah
it's your opinion gitu. Mhm. Aku berusaha untuk selalu mengeksplor diri aku gitu. Ini pertanyaan yang akan sangat menarik banget nih buat lo nih. Ada nggak orang yang face to face Mhm, langsung ngomong mhm. apa yang diucapkan secara online? Ngerti gak? Jadi maksudnya Oh, oke. right? Jadi misalnya kayak mereka ngomong di, ini kan sembarangan banget ya. Iya Banyak, sembarangan ya banget. kan? Ada gak sih sebenarnya yang pernah face to face langsung ngomong sesembarangan itu gitu? Face to face langsung ke Iya. aku. Kayaknya enggak, tapi aku baru yang ke mulut doang. Jadi ada yang bilang sama gue kalau misalnya bla 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 gitu Heeh, misalnya. gitu. Kalau Hmm, face to face sih kayaknya enggak deh, atau aku exactly. lupa. Dan aku selalu berusaha untuk walaupun aku ngerasain down, ngerasain lagi nggak baik-baik aja, aku selalu ingat maksudnya Allah pasti ngelindungin aku. Allah pasti ngelindungin aku karena dengan banyak lika-liku, aku pun dengan banyaknya lika-liku, syukurnya alhamdulillah aku nggak pernah ngerasain kayak apa aku harus bunuh diri lah atau apa gitu. Karena kan udah banyak yang komentar-komentar jahat itu kan udah kayak nge-stuck di pikiran Bikin gitu. kamu ngerasa tidak layak Tidak layak lagi. segala macam gitu. Tapi syukurnya kayak Allah tuh ngejaga aku banget, kayak mindset aku tuh bener-bener yang dibilang kalau kamu tuh nggak mesti harus maksudnya bener-bener dijaga banget gitu loh, nggak ada sampai tiba-tiba timbul pikiran yang harus bunuh diri lah atau harus apa, maksudnya Ya, yang bikin jahat gitu ya. ya, Jadi ya, ya, akhirnya ya. Allah tuh bener-bener ngelindungin aku gitu. Gue ini menarik sih karena baru kira-kira 2 minggu yang lalu itu gue ada sebuah pertanyaan gitu ke gue gitu ya. Gue lagi ada di acara dan dia bilang, "Nil, gue bingung deh, lu bukannya selalu bilang kalau waktu di zaman high school itu lu sering dibully gitu ya, di zaman SMP, mau masuk ke arah SMA kelas 1 gitu, kayak bukannya lu sering dibully banget ya gitu. Kenapa dari orang yang suka dibully itu bisa masuk ke dunia entertainment gitu kan?" Nah, gue juga mikir, akhirnya gue doa sama Tuhan kayak, "Tuhan, kenapa ya, gue bisa, saat itu kenapa gue sering banget dibully?" Dan dibulinya itu bukan sekedar virtual bullying atau cyberbullying, ada orang yang bikin fake account habis itu mulai nyela-nyela gue atau ngehujat gue gitu, bukan. Tapi bener bulinya face to face banget gitu. Gue gak suka sama mukanya lu. You know, Oh, stuff like that. Gue sampai stres, sampai gue ubanan. Waktu gue umur 15 itu serius? rambut gue udah ubanan banget karena gue stres secara Sekep mental sepe separah. Kepikir gitu ya? Sekepikir itu, separah itu. Jadi lebih parahnya lagi akhirnya gue mulai dijulukin gray hair, dalam bahasa Indonesianya uban gitu, si uban lewat gitu kan misalnya. Ya Weh ampun. si uban atau apa gitu. Pokoknya bener-bener kayak aduh gue, dan itu makin stres lagi makin Iya, makin ini, dan itu terjadi selama 4 tahun. 4 tahun? Wow. Right, stres banget. Nah, tapi ketika gue nanya sama Tuhan, gue bilang kayak, gue, kenapa ya saat itu gue dibully ya? Untuk mempersiapkan gue sekarang ini. Karena ketika gue membawa sebuah pesan perdamaian, sebuah pesan kebenaran, banyak orang yang gak suka dan mereka ngebully gue. Tapi karena gue udah ngelewatin masa-masa gue dibully di zaman high school, di zaman SMP gitu ya, Mhm. itu menguatkan gue banget sampai sekarang ini, well, gak seterpengaruh itu lagi. Ya gak sih? Jadi Iya, iya. kayak karena untuk menyampaikan sebuah kebenaran emang butuh keberanian dan pasti bakal bakal ada yang bully gitu. Iya, Because we same. are apa ya, change makers gitu. Mhm. We're making changes. Ketika kita membuat sebuah perubahan, misalnya kayak lu sendiri melalui perdamaian, itu ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan dan mereka mulai terguncangkan gitu Iya, misalnya, you know, heeh, dan mereka nggak suka yang namanya change change. gitu kan. Nah, so I think ket nggak tahu ya, gue lagi nge-connect-in aja dari cerita-cerita lu barusan bahwa pertama lu membuat sebuah sebuah aksi perdamaian antara Palestina dan Israel. Iya, Habis itu nggak lama kemudian diundang ke Kick Andy. Nggak lama kemudian lu masuk Indonesian Idol, dibully. iya, Dan lu jadi mempunyai ketenaran sekarang ini, gue ngerasa Tuhan ini lagi mengorkestrasikan sesuatu sehingga lu, suara lu nanti akan sangat berpengaruh sama yang namanya perdamaian. Tapi yang diserang di dalam hidup lu itu semuanya
apa ya, yang justru yang menyerang perdamaian Oke. di hati, perdamaian antara lingkungan, kayak bahkan kerabat-kerabat pun mulai kayak berusaha mengadu domba gitu, kayak bikin bikin jadi nggak damai aja gitu. Mmm, nggak tahu sih, gue jadi excited banget sih untuk ngelihat apa yang Tuhan akan bawa di dalam hidup lu sehingga lu menjadi suara perdamaian untuk Indonesia dan mungkin bahkan bisa mendunia gitu. Amin amin Gitu amin. sih Nabila. Jadi, watch out dan gue berharap, ketika orang nonton, YouTube ini nanti berapa tahun dari sekarang, "Wow, yang Daniel ngomong benar, cie." Gitu. Wih. Oke, tapi Nabila, semasa di Indonesian Idol, ketika lu menghadapi bulian-bulian itu dan lain-lain gitu ya, mmm, sebenarnya lu udah pernah ngelewatin juga dong, pas lagi nyanyi di Ome TV Iya, itu mhm, karena komentar-komentarnya nggak semuanya 100% mendukung juga kan, iya kayak gitu. Cuman ini skalanya jadi jauh lebih besar aja gitu kan. iya. So how was that? Maksudnya gimana cara lu ngadepinnya ketika lu umur 15 tahun di channel YouTube lo dan lo nyanyiin lagu, untuk Israel dan Palestina dan banyak komentar-komentar yang masuk, saat itu lo kayak gimana tuh? Mungkin ada sedikit perbedaan, waktu di umur aku masih 15 tahun yang, konten tentara Israel itu memang nggak semuanya juga positif, Betul, tapi beberapa komentar yang kayak mungkin nggak setuju dengan konsep aku yang ingin menyampaikan perdamaian, betul. itu aku cara apa ya, cara aku menanggapinya tuh kayak mungkin di umur 15 tahun itu aku cuman bisa yang kayak, oke, maksudnya nggak apa-apa, maksudnya lebih nggak kepikiran, tapi makin aku dewasa malah, waktu aku di Idol dengan banyaknya komentar segala macam, itu justru aku sekepikiran itu dan berusaha yang kayak, salahnya di mana ya, salah di mana ya gitu, kayak trying to be good person aja gitu, kayak Mmm, pengen ekspektasi orang itu kayak pengen sesuai gitu, memuaskan semua memuaskan semua orang. orang dan itu aku akhirnya aku tersadar lagi kayak gak bisa Nabila, maksudnya gak bisa, kita tuh udah dikasih porsi segini tuh maksudnya kita, diri kita tuh seperti ini, gak bisa lebih, udah dikasih porsi seperti ini juga gitu. Mmm, Dan cara aku menanggapinya juga waktu aku di Idol, banyaknya komentar yang bikin aku down, itu salah satunya aku, aku apa ya, selalu inget lagi kayak akan kata-kata mama. mhm, Dulu tuh sebenarnya tuh aku sempet juga sih bullying di sekolah SMP sebenarnya, oke. gitu. Yang karena aku juga dari misalkan dari SMP kelas 3 tuh aku kan udah bikin konten kan, Mmm, konten aku ngamen gitu, cover-cover terus dengan aku pernah ngamen-ngamen di kafe terus aku jadiin konten, di situ teman-temanku tuh kayak ngerasa kalau aku tuh memang pengamen beneran yang mungkin nggak berkecukupan mmm, lagi gitu. Akhirnya aku diledekin pengamen selama semingguan gitu. Itu mmm, sebenarnya juga kena mental mungkin tapi dari situ justru bikin aku kuat sampai sekarang dan, apa ya, dan aku ingat lagi kayak, aku tahu mungkin maksudnya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik gitu loh. Nabila, waktu kamu ngamen itu Mhm sebenarnya mungkin bagi anak-anak yang lain mhm, mikirnya, "Alah cari perhatian aja nih anak." Tapi sebenarnya pada saat itu sebuah kebutuhan juga kan. Kamu sendiri sebagai kakak dari iya, 7 bersaudara mhm, dan ayah sama ibu sendiri kalau nggak salah, secara bisnisnya saat itu lagi drop atau apa, iya jadi kamu mau nggak mau harus ngamen gitu, iya bukan bener. bukan dan ya nggak tahu deh, bisa ceritain nggak sih saat itu seperti apa? Iya, aku ngamen sekalian konten gitu. Jadi Mmm, uang ngamennya itu aku selalu sisihkan buat, ke panti, anak-anak mmm, panti oke, gitu. Dan dari, konten aku itu, yang konten aku yang ngamen-ngamen itu yang jadi AdSense untuk enggak, aku sehari-hari gitu. wow. Jadi memang pada saat itu lagi yang, ekonomi lagi yang menurun banget gitu. Karena apa? Kan Abi udah nggak kerja lagi gitu, jadi Mmm, aku berusaha untuk dari yang AdSense aku di YouTube ini untuk, memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk adik-adik sekolah juga gitu. wow, Dan pada saat itu ya udah aku sekonsisten itu untuk bikin konten selalu biar bisa AdSense-nya tuh stabil gitu. Karena kan memang mmm, lagi nurun ekonomi. mhm. Dan tapi sebenarnya sih mereka nggak apa ya, nggak kerja sama sekali nggak gitu, karena Iya, mereka sendiri juga malah berusaha juga kan? berusaha Mhm, mereka berusaha dan mereka juga nggak suruh aku yang kayak
tolong dong ini, enggak, aku memang inisiatif dari aku sendiri karena aku kayak ngerasa aku sebagai anak pertama kayak ngerasa ada tanggung jawab aja gitu, kayak Wow. ngerasa ada tanggung jawab aja gitu. Dan aku maksudnya ngelihat adik-adikku yang maksud aku berusaha untuk mereka tuh, kalian belajar aja yang benar, maksudnya biarkan aku nih sebagai kakak yang Wow. untuk bertanggung jawab aja gitu. Hmm. Aku selalu bilang sama mereka kayak kalian belajar yang benar aja ya gitu. Dan aku juga bilang kayak untuk kalian tuh nggak usah masuk ke dunia entertain, biar aku aja yang ngerasain kayak gitu loh. Aku bilang ke mereka aja, udah kalian kerja aja, kerja di bank, jadi dokter gitu segala macam kayak gitu. Tetap pengen apa ya, aku pengen bisa berhasil menjadi kakak aja buat mereka gitu. Jadi contoh buat mereka. Dan ayah sama ibu kamu sendiri juga sempet sampai jualan online segala kayak gitu Iya, kan jualan untuk online, jualan makanan online pada saat itu. Iya, jadi boleh ceritain nggak tentang pengalaman lu sendiri sama Indonesian Idol ketika mereka ngadain special hunt ya kalau nggak salah ya? Iya. So they reach out to you, itu gimana ceritanya? Jadi awalnya itu aku baca ada di DM request, ternyata aku dapat special hand. Oke. Dan aku kaget dong, dan syukurnya di situ aku posisinya memang lagi di Jakarta. Oke. Lagi Jakarta. Lagi ngapain? Aku itu sebelum aku itu udah proses pindah hijrah dari Aceh ke Jakarta. Cuman itu masih aku sama Abi doang berdua. Oke. Jadi kita masih kos. Rencananya apa emang ya? Jadi awalnya tuh di Jakarta memang aku ada produser musik. Oke. Yang ngasih lagu ke aku, dan akhirnya aku bikin laguku tuh di Jakarta gitu. Dia yang ngebiayain segala macam, jadi investor buat aku. Wow. Akhirnya syukurnya aku dapetin single pada saat itu. Wow. Dan dalam proses pembuatan single itu akhirnya dapat undangan special hand gitu, special Indonesian Idol gitu. Memang aku rencana pengen ikut Indonesian Idol. Oh, emang udah pengen banget ikutan. Tapi aku nggak nyangka aja dapat special hand gitu. Terus akhirnya aku ikut karena memang mumpung juga lagi di Jakarta. Akhirnya ya udah aku ikut audisi segala macem. Itu masih ditemenin sama Abi. Itu aku masih sama Abi berdua banget di Jakarta. Terus ya udah alhamdulillahnya dikabarin aku lolos, dan ternyata sepanjang perjalanan aku di Idol gitu. Gila. Nggak pernah nyangka. Untuk Abi sendiri pindah ke Jakarta itu katanya banyak sekali pengorbanan. Banyak banget pengorbanan. Salah satunya pengorbanan yang terbesar itu yang dia ninggalin pekerjaan dia gitu demi nemenin aku di Jakarta gitu. Dan aku tahu sih sebenarnya keputusan itu lumayan beresiko juga gitu. Karena nggak gampang juga gitu. Cuman dia lebih milih kehilangan pekerjaannya daripada dia harus ngelepasin anaknya tuh sendiri di ibu kota Jakarta gitu. Karena dia tahu nggak semudah itu dia ngelepasin. Aku juga masih yang muda banget, dilepasin sendiri tuh nggak mudah banget di Jakarta. Jadi dia mesti harus nemenin aku di Jakarta, walaupun dia harus kehilangan pekerjaannya di Aceh. Makanya sekarang benar-benar fokus ngurusin Nabila aku banget gitu. Kalau ibu sama anak-anak yang lain, adik-adik sorry masih. Ada ya. Kalau mama sama adik-adik pada saat itu masih di Aceh. Jadi ini sekarang semuanya tapi sekarang semuanya udah di sini syukurnya. Oh, semua udah di Jakarta. Wow. Udah di Jakarta semua. Itu hidup di Aceh sama hidup di Jakarta itu seperti apa sih? Gue pengen banget ke Aceh. Gue bahkan udah diundang sama temen gue, namanya Fahri juga. Nama tetangga gue, like literally tetangga gue, karena kita tinggal satu apartemen. Dia orang Aceh, dan dia bilang, bro kapan ya kalau misalnya ke Aceh ikut gue ya? Siap bro, gitu kan. Jadi gue emang udah ada rencana mau ke situ gitu. Cuman gue gak bisa ngebayangin sih Aceh itu seperti apa dan bagaimana dengan kota metropolitan Jakarta. Kalau kalau Jakarta ini kan memang seluas itu dan selalu padat gitu ya penduduknya. Kalau misalnya di Aceh itu bener-bener ya kotanya juga gak terlalu besar, gak terlalu kecil juga, dan gak pernah macet sih. Gak pernah macet. Iya, emang segampang itulah pokoknya. Kalau misalnya di Aceh tuh juga jaraknya nggak terlalu jauh kalau misalnya mau kemana-mana gitu. Dan aku di Aceh itu memang banyak banget saudara dari mama, saudara dari Abi juga gitu. Kalau misalnya di Jakarta cuman dari saudara Abi doang gitu. Jadi ya di Jakarta nih
cuman sama keluarga kecilku dan sama saudara ayah doang. Oke. Setelah ke Jakarta, Mhm. rasa kangen sama Aceh gitu misalnya. Kangen banget. Aku kan udah hampir setahun belum balik ke Aceh. Oh wow, Jadi oke. kangen banget apalagi kan, kakek nenek tuh masih di sana kan, Ya. yang dari mama yang dari ayah gitu. Mmm, Jadi kangen sama saudara-saudaraku, udah iya selama belum hampir setahun belum ketemu sama mereka dan selama ini cuman video call doang kan, dan juga teman-temanku banyak di Aceh gitu. Apalagi sekarang kan aku homeschooling jadi emang definisi ya di sini temennya cuman temen anak idol doang, nggak ada temen yang dari sekolah tuh nggak ada gitu. Makanan yang paling lu kangenin apa sih dari Aceh? Oh banyak banget kalau makanan di Aceh, mie Aceh tahu gak mie Oh Aceh? Mie iya, Aceh itu enak banget, itu aku ya. kangen sama bumbu Aceh terus sama asam keeng. Apa Asam itu? keeng tuh makanan Aceh tapi dia tuh kayak asam-asam pedes gitu, itu enak Oke. banget, Wah, kangen. gue harus nyobain nanti Harus kalau misalnya nyobain gue sih kalau ke mampir Aceh, ke iya. Aceh. Nah, sekarang kan udah orang-orang udah pada tahu, ya Mhm. kan, hidup Nabila nih udah berubah nih. Kayak tadinya mungkin nggak terlalu banyak, apalagi waktu yang Ome TV kayaknya masih di Aceh aja kan, Masih di Aceh itu, belum di Jakarta belum gitu. belum. Nah jadi, mungkin kalau di situ orang-orang Aceh pada tahu nggak? Kayak ngeliat, kamu yang Ome TV itu ya? Gitu, Iya ada nggak? beberapa sih, Oke, beberapa tahu. sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah setiap aku ke tempat-tempat itu udah banyak yang notice, Ya, udah banyak yang tahu juga ya. gitu. Ya aku ngerasain kayak, oke ternyata seperti ini ya gitu, setiap kita misal aku ke tempat misal, ke Ancol gitu kan, yang di Jakarta, terus ternyata ada yang tahu gitu loh, maksudku aku kira di realitanya tuh nggak terlalu banyak yang gimana gitu kan, ternyata emang udah di-notice itu tanpa aku sadari. Gimana tuh, lu melihat ketenaran ini? Tadi kan lu sempat bilang ini sebuah titipan gitu, Iya. tapi, what does that mean? Mungkin sekarang yang aku ngerasain banyak banget perubahan, kayak orang sudah banyak notice aku, segala pergerakan aku juga udah banyak orang notice gitu. Jadi, bagaimana kayak balik lagi, ini aku ngerasa juga ini cuman titipan doang gitu. Jadi bagaimana aku bisa membranding diri aku di entertain ini seperti apa gitu. Dan aku selalu inget kayak ya ini memang titipan dan bagaimana cara aku bisa melakukannya dengan baik, Mempertanggungjawabkan, ya. tanggung jawab aku bagaimana gitu. Jadi, mmm, apa ya, dengan aku kan baru-baru berapa bulan ya ngerasain perubahan yang seperti ini dan aku berusaha untuk semoga dengan titipan yang dikasih sama Allah ini, aku bisa menjalankannya dengan baik aja gitu. Masih ada rasa Mhm. insecure itu gak sih? Untuk saat ini insecure sih nggak terlalu kalau aku. Insecure itu pada fase itu kayaknya udah lewat ya. Jadi aku sekarang lebih yang ke bersyukur aja segala yang udah dikasih sama Allah, jalannya aku kayak gini karena aku percaya akan rencana Tuhan itu yang terbaik. Udah itu Mmm, aja. tapi emang ya kayaknya obat untuk mengalahkan insecure itu selain tadi kajian, dan karena kajian tersebut, itu membuat kita jadi semakin bersyukur. Iya semakin bersyukur Ya. dan semakin tenang sih kalau aku, semakin tenang. Mmm, mmm, so apa yang paling mengejutkan di dunia entertainment buat Nabila? Banyak, ini sih, apa ya, godaan. Dari tadi kita ngomongin godaan gitu ya, godaan apa sih sebenarnya kayak godaan apa sih untuk Nabila gitu, anak umur 17 yang jadi Indonesian Idol tuh godaannya apa emangnya? Mungkin karena aku masih muda, labil, jadi pasti, kadang godaan-godaan yang mungkin hal-hal baru yang nggak pernah aku tahu, kadang pengen cobain segala macam. Contoh. Kan ini gak lu cobain anyway, tapi maksudnya Nggak makanya cobain. godaannya apa gitu? Dulu ya aku tuh, nggak pernah beli barang-barang yang branded, nggak pernah sama sekali gitu. Oke, Jadi sekarang tuh kayak pengen coba gitu, maksudnya ya, kayak mungkin nggak tahu, mungkin karena ngerasa kayak oke sepertinya kayak bisa deh gitu. Akhirnya aku coba beli barang branded yang menurut mmm, aku dulu kalau misalnya dilihat harganya tuh kayak, "Ya Allah kasihan mmm, banget ini duitnya, mendingan aku simpen," segala macam. Cuma mmm, sekarang kayak mungkin lebih ke self reward juga ke aku gitu. mhm. Terus aku when aku udah mendapatkannya itu aku beli, terus kayak aku ngerasa kayak,
oh gini ya rasanya gitu. Kayak ya udah mungkin godaan sebentar aja sih, tapi aku berusaha untuk nggak yang setiap hari harus beli barang branded gitu. Enggak, kalau kita tuh tinggal tunggu endorsan aja. Udah santai. Oke. Kalau cowok gimana cowok? Apa ya cowok? Ada godaan-godaan gitu gak? Tiba-tiba mulai ada lah yang berganteng-gantengan gitu. Mulai kayak. Mungkin ada. Mungkin maksudnya ada tapi aku kayak lebih nanti gitu nanti aja lah. Oh gitu? Emang tipe cowoknya Nabila tuh seperti apa sih? Udah boleh pacaran belum sama ayah? Aku gak boleh pacaran. Iya. Aku gak boleh pacaran. Ya, apalagi mantan polisi ya. Mungkin si cowoknya ini yang lebih takut sebenarnya untuk pacaran. Nanti jadi militer dia disuruh sama ayah saya. Terus militer dulu. Iya disuruh coba push up 200 kali. Kalau misalnya bisa boleh lu pacaran sama anak gue. Iya. Tapi kalau misalnya lu sendiri sebenarnya disuruh fokus dulu sama bokap nyokap. Sebenarnya ya fokus dulu karena maksudnya dengan aku yang masih muda ini mungkin masih yang labil juga kadang aku kalau misalnya mikirin yang cowok tuh masih kok tipe tuh juga masih yang belum tahu yang gimana, yang penting lebih sayang keluarga terus juga ya seiman lah. Tapi kalau secara fisik sendiri nggak ada tipe gitu? Nggak ada tipe kayaknya. Oh gitu? Iya. Ada deh, yang penting harus lebih tinggi dari aku aja. Yang penting tinggi. Cuman kan kita nggak pernah tahu misalnya rencana Tuhan bahkan ngasih yang lebih pendek. Gak, maksudnya pasanganku nanti tuh kita nggak pernah tahu. Jadi apapun nanti yang dikasih sama Allah, ya udah terima aja gitu. Ya. Wow. Apakah harus orang Aceh juga? Oh enggak. Enggak perlu tuku siapa gitu? Enggak. Karena aku gak ada keturunan tuku-tuku juga. Gak ada cut-cutnya gitu enggak, ya? Aku apa aja gitu. Yang penting bisalah seiman. Dan bisa ngadepin Abi juga. Iya. Militer. Itu gue ngebayangin ya Abi kalau misalnya nanti ketemu calon pacar gitu misalnya atau calon suami gitu ya. Dia sambil ini kali ya sambil ngelap-ngelap pistol gitu kan. Langsung ini ya. Iya kan? Orang deg-degan. Iya kayak ambil ngelap pistol. Oh lu mau pacaran sama anak gue. Bentar ya ini pistolnya bentar. Dia, langsung tertekan. Ya kan abis itu dia nembak-nembak dia. Keren juga. Gak sengaja kepencet. Mau dicoba gak? Menurut Nabila nih gimana sih strategi Nabila sendiri untuk bertahan di dunia entertainment? Strategi atau statement aku yang pastinya selalu mengeksplor diri dan karena aku tahu maksudnya aku bener-bener yang dari nol banget maksudnya di dunia entertainment ini, jadi aku mesti harus ngulik lagi nih ada apa lagi sih di diri aku gitu untuk bisa lebih baik gitu dan dan selalu harus welcome sama fans sih. Wow. Itu maksudnya aku sekarang kayak gini tuh juga karena fans yang doain aku, yang support aku juga gitu. Dan mereka selalu when aku di Idol selalu menikmati setiap proses aku di mana aku kadang performnya nggak stabil atau apa, mereka tuh tetap meng-appreciate akan hal itu gitu. Jadi aku sekarang mempunyai The Nap Lovers yang sesupport itu sama aku bersyukur banget mereka bisa hadir di dalam kehidupan aku. Wow. Untuk The Nap Lovers ini mungkin ada sebuah pesan untuk mereka. Aku cuman yang pastinya terima kasih banyak buat The Nap Lovers yang selalu menjadi saksi perjuangan aku. Aku bener-bener dari nol banget dulu waktu awal showcase itu. Aku tuh belum punya The Nap Lovers, belum punya fans. Itu definisi emang cuman keluarga doang, saudara doang. Terus semakin udah ke Spekta, The Nap Lovers tuh semakin udah bertambah banyak gitu sampai sekarang. Dan mereka yang aku sangat bersyukur itu mereka tuh setiap aku perform kalau misalkan gak stabil atau up and down-nya mereka tetap meng-appreciate itu. Mereka tetap menghargai proses aku karena mereka tahu aku tuh masih yang belajar dan aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Dan mereka yakin kalau aku suatu saat bisa menjadi star buat mereka gitu. Wow. Dan karena gue percaya bahwa lu akan menjadi terang untuk mereka, gue akan memberikan ini ya. Wow, ini apa?
Ini itu bentuknya seperti itu, rumah itu. Oh, oke. Ada filosofinya gak? Ada dong filosofinya karena kalau kita selalu karena kan Daniel tetangga kamu gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya hanya kita kasih ke orang-orang yang duduk di kursi ini. Oh ya? Yes, Wow, dan thank you. kita nggak jual secara umum, Ah, benar-benar untuk orang-orang yang kita undang. mm-mm. Dan filosofinya kita berharap banget dengan adanya Nabila di sini, lo akan menjadi cahaya bagi Amin. tetangga-tetangga di sekitar gitu Amin. kan. Cahaya yang memberikan cahaya ke rumah tersebut dan tetangga-tetangga sekitar atau bahkan ke The Nap Lovers Amin ya juga rabbal gitu. alamin. Dengan adanya lo berkarya di dunia entertainment, di dunia entertainment yang cukup gelap ya. Lu menjadi salah satu terangnya juga gitu dan kita sama-sama bisa membuat orang-orang juga lebih berserah lah sama Tuhan gitu sama Iya, seperti apa yang Nabila sempat lakuin juga. So thank you amin. so much. Thank you so much Kak Daniel for Thank you banget. sharing. Yes, Seru banget. thank you banget Nabila. I really enjoy this conversation dan kita akan ngobrol lagi sama tetangga-tetangga kita berikutnya. Yang pastinya jangan lupa kalau misalnya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Alright, Yay. kita ketemu minggu depan. Bye. Thank you.